Pria ini sedang mengemudi di jalan mendadak. Ketika dia terbangun sekitarnya sudah hitam seperti tinta. Ternyata dia sudah dikubur dalam batu. Dia membuka pintu menemukan semuanya tanah. Tapi dia tidak berpikir harus lakukan apa sekarang. Waktu itu dia sangat takut. Dia ingin membuka pintu tapi sudah ditekan. Jadi tidak bisa membuka. Di belakang mobil juga ditekan tidak bisa membuka. Dia melihat HP ingin menelpon tim penyelamatan tapi tak ada sinyal. Dia ingin mendengar sedikit kabar. Tapi juga tak ada sinyal. Dia mencoba menyalakan mobil tapi mobil tidak bereaksi. Pria ini sudah runtuh. Dia gila berteriak. Mendadak mobil menjatuhkan. Untungnya hanya sedikit. Dia memaksa harus tenang dalam momen ini. Jika tidak akan semakin jatuh ke bawah. Dia mencoba berpikir lagi kenapa dia di sini. Dia mencoba menggambarkan jalan. Untuk menetapkan posisinya sekarang, dia mulai mencari alat-alat di mobil. Pada waktu itu di atas ada suara. Karena tekanan besar jadi kacanya terpecah. Jika begitu akan dikubur hidup. Dia mencari satu tali dan mengikat HP. Setelah itu menggantung HP ke mobil. Selanjutnya dia menuangkan air pada penutup botol dan menunangkan ke mobil. Dia menyadari air miring ke kiri. Waktunya tidak banyak lagi. Dalam mobil udara hampir habis. Oksi semakin sedikit. Pria ini berteriak dan membencinya. Dia tak mau menyerah. Dia melihat hadiah mempersiapkan istrinya. Dan menonton vlog istrinya. Untuk ada harapan terus hidup. Setelah menonton video dia pingsan. Setelah terbangun menemukan dia sudah tidur lebih 5 jam. Jika terus kondisi ini jika tidak terjatuh juga habis udara. Dia tidak bisa menunggu jadi ke kursi belakang. Dan perlahan-lahan membuka kaca belakang. Dia mencoba mengangkat tangan. Baru keluar tanah mulai jatuh ke mobil. Dia cepat tutup pintu. Waktu itu kaca lebih retak. Dia menggunakan tape hitam untuk menempel. Setelah itu mencegah kaca. Bahaya sementara melewat. Dia cepat minum air. Setelah itu menyalahkan diri kenapa minum banyak begitu. Dia melukis salib di kursi, dan terus-menerus berdoa sama Tuhan. Jika bisa mengeluarkan tempat ini dia rela melakukan apapun. Dia ingin ketemu istri lagi. Dia memaksa harus melakukan sesuatu. Setelah itu dia mulai berkumpul alat-alat di mobil. Waktu itu di kaca ada air masuk. Dia haus jadi cepat minum sedikit, tapi tidak cukup. Dia mencoba menyentuh mengambil sedikit air. Hasilnya terluka. Dia cepat melipat kartu bank, dan masuk botol dan menetapkan. Tak lama lagi sudah mengambil setengah botol air. Air akhirnya ada. Dia mengambil sedikit cemilan. Dia meminum air mendadak ada pasir. Tapi inilah yang membantunya mempertahankan kehidupan. Dia ingin tahu perbatasan dirinya seberapa. Setelah itu dia menemukan batang besi. Setelah itu memasuki batang besi dengan baja dan menusuk ke atas. Perlahan-lahan batang itu menebus tanah makin banyak. Untungnya ada dongkrak tapi itu habis ukuran. Dia keluarkan handuk dan taruh di bahu. Memanfaatkan kekuatan tubuh untuk mendorong batang besi ke atas. Dia memegang tali dan melubangkan batang. Dia coba melihat di atas sudah ada cahaya bersinar. Meskipun sangat kecil tapi membuatnya berharap. Dia berteriak minta tolong dari luar, berharap ada orang mendengar suaranya. Tapi di luar tak ada siapa menjawab. Dia menggunakan batang untuk mendapat udara dari luar. Dia pikir tentang membakar tali, menggunakan api memperhatikan orang. Hasilnya tali terbakar dan mempengaruhi mobil. Dia hampir terbakar. Ketika dia menulis semuanya mendadak batang besi jatuh. Awalnya ingin menggunakan baja menetapkan batang besi. Hasilnya tidak hati-hati tertusuk. Dia begitu pingsan. Ketika dia terbangun kepalanya banyak darah. Di sekitarnya banyak tanah. Batang besi sudah jatuh. Dia melepaskan baju untuk memerban kepalanya. Setelah itu menetapkan tape. Waktu itu si pria sudah putus asa. Dia terus menangis dan menenangkan dirinya. Dia ke samping istri dan menanam bunga samanya. Semuanya indah begitu. Tapi ketika sampai perusahaan mendadak sepatunya kemunculan lumpur. Setelah itu mulutnya terus mengeluarkan lumpur. Setelah bersuara seram si pria sudah terbangun. Ternyata itulah hanya impian. Dia menonton video istrinya dan menemukan harapan lagi. Dia menyeka darah di muka dan mulai menghitung. Si pria merekam wasiatnya. Dia berharap setelah mati istrinya bisa menonton video ini. Setelah merekam dia melihat lukanya di cermin dan melukis di kaca. Mendadak kaca mulai terpecah. Jumlah lumpur besar mulai masuk mobil. Mobil juga mulai diubah bentuknya. Dia cepat menggunakan 2 batang besi mencegah. Mobilnya juga perlahan-lahan distorsi. Begitu dia akan tak bisa menyabarkan lagi. Kapanpun bisa ditekan. Dia tak bisa menunggu lagi. Dia minum habis air dan makan habis cemilan. Dia memutuskan berlari keluar. Dia menghisap oksigen untuk mempertahankan nafas. Setelah itu oles minyak di tubuh. Dia memakai earphone mendengar musik untuk dirinya lebih tenang.
Momen ini bisa hidup atau mati, dia juga tak tahu. Setelah mempersiapkan, dia memecahkan kaca. Jumlah tanah besar mulai masuk. Untungnya tanah yang masuk itu kering, jadi tidak berat. Dia mulai menggali tanah. Sesaat lagi tubuhnya mulai habis air. Untuk mencegah, dia menggunakan batang besi menusuk di samping untuk menggali maupun bernafas. Mendadak tanah terjatuh lagi, seluruh tubuhnya dikubur. Dia sekarang sudah tidak bergerak, hanya tangan bisa. Dia mencoba mendorong tanah. Mulutnya waktu itu sudah banyak tanah. Dia berteriak tapi hanya tangan yang bisa bergerak. Dia terus menggali tapi akhirnya ada cahaya masuk dalam. Dia sudah berhasil untuk hidup. Akhirnya dia sudah melihat dunia di luar.